Selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel Pragmatic yang khusus membahas hardware. Siapa bilang hardware itu susah? Modal avometer saja kita bisa analisa super cepat. Caranya sangat mudah, cukup kita buka Pragmatic kita ya, setelah proses aktivasi dan instalasi, dan langsung kita buka, dia akan loading seperti ini. Kita akan bahas permasalahan-permasalahan hardware. Caranya tinggal klik Phone Repair Guide setelah menu ini. Kali ini kita akan bahas Infinix GT10 Pro yang kasusnya sinyal. Sinyal ini terbagi bagian 4G-nya atau bagian NFC-nya atau bagian Wi-Fi-nya. Semua ini terhubung menjadi satu kesatuan. Kita siapkan avometernya dan pastikan dia dalam diode mode seperti yang di logo di tampilan ini, dan pastikan juga avometer yang dipergunakan sudah terdaftar di sini karena sudah teruji nilai akurasinya. Kita masuk langsung ke titik ukur bagian sinyal 4G dulu. Sinyal 4G kita mulai dari sini langsung ke baterai ya. Vibat ini biasanya jalur ke arah baterai langsung. Nah, di sini ada segitiga kuning yang menandakan awal perjalanan dari titik ukur kita yang ditandai dengan titik merah, dan garis kuning ini menghubungkan komponen yang satu dan yang komponen lainnya yang terhubung dan keterkaitan dengan pengukuran kita. Nah, di sini terlihat dia terhubung dengan dua IC, dan kalau nilainya berkurang, sudah jelas salah satu dari IC ini ada yang lemah yang bisa kita ganti. Atau kalau terjadi 0,00 alias konslet, berarti kita boleh coba injek dengan tegangan baterai. Biasanya yang kita pergunakan 4 volt. Nah, di sini ada bagian PA, power antena. IC ini IC power antena. Nah, dia menggunakan dua kapasitor dan yang terhubung dengan biasanya terhubung dengan IC supply. Nah, termasuk di sini. Di sini pun juga ada tegangan yang keduanya. Di sini ada tegangan 0,85, kecil sekali ya. Tegangannya hati-hati, ini bukan untuk diinjek, tapi sebagai referensi jika terjadi konslet langsung ganti IC-nya saja. Di sini pun juga 0,9 volt, 1,3 volt, 1,2, bagian RF-nya 1,8, bagian tegangan clock-nya, dan di sini ada tegangan clock lagi yang lainnya. Sisanya ini adalah bagian referensi saja. Di sini untuk yang kasus timbul tenggelam sinyalnya. Seperti ini band 1 kita pergunakan, band 4 kita nggak pakai di Indonesia. Di sini ada untuk band 1 juga, dan sisanya tinggal bagian sinyal itu sendiri. Kita langsung beralih ke bagian NFC. NFC ini sangat penting karena dia menggunakan PMU 1,8 volt ini. 1,8 volt ini kalau bermasalah biasanya handphonenya mati. Nah, ini pasti terhubung dengan IC sini ya. Dan di tempat lainnya kita bisa juga ukur dia. Nah, kan dia masuk ke dalam satu IC ini. Sini kita bisa ukur juga bagian tegangan datanya yang terhubung, bagian IC NFC-nya. Oke. Dan di sini ada tegangan data juga, ada tegangan perintah juga. Dan di sini bagian konektornya. Sisanya kita langsung masuk ke bagian WiFi-nya. WiFi-nya ada tegangan 3,3 volt di sini. Kita lihat. Nah, dia lari ke IC WiFi. Di sini beruntungnya IC-nya punya terpisah sendiri ya, walaupun dia terkoneksi dengan IC ini lagi sebagai sumbernya. Di sini pun juga sama, ada 3,3 volt, 1,3, 1,8, dan tegangan clocknya semua terhubung di IC ini juga sebagai supply-nya, dan ini sebagai eksekutornya. Ada tegangan kristalnya juga atau tegangan clock. Nah, sini bagian auxiliary-nya, dan sisanya ini bagian GPS. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.